episode 20. Ucap Jose. Putar kembali rekamannya. Zoom gambarnya pas pelayan itu. Pinta Axel. Tangan Axel mengepal saat mengenali pelayan itu dari tubuhnya. Leo, tidak salah lagi dia menyamar sebagai pelayan. Aku akan segera menemui Lexi, kata Jose. Sebelum pergi, Jose dan Axel menemui Ellie dan Carla. Tubuh Ellie melemas, memikirkan nasib anaknya. Bagaimana? Lexi sudah ketemu? Tanya Carla. Aku akan mencarinya. Bawa Ellie pulang, kata Axel. Aku tidak mau pulang. Aku mau ikut mencari Lexi, tutur Ellie. Ellie langsung mendekat ke arah suaminya. Tapi tubuhnya terasa berat hingga akhirnya Ellie pingsan. Carla, kamu pulang bersama Ellie. Pastikan Ellie tidak menyusul, kata Axel. Carla mengangguk. Ellie langsung dibawa ke mobil dan diantar oleh supir. Sedangkan Axel dan Jose pergi untuk menemui Leo. Axel dan Jose mencari Leo. Dari kabar yang beredar, pria itu kini tak memiliki tempat tinggal. Semua hartanya disita oleh polisi karena perusahaan yang suka menjual gadis-gadis. Sedikit kesulitan bagi Axel saat mencarinya, karena keberadaannya yang tidak menentu. Jos, pokoknya kita harus menemukan Leo, ucap Axel. Jose mengangguk. Ia bisa mengerti akan posisi Axel saat ini. Pria itu berusaha tenang, meski raut wajahnya tidak bisa berbohong. Saat mengemudi, Jos melihat seseorang di depan sana yang berjalan sambil mendorong kereta bayi. Itu Leo kan? Tanya Jos. Axel menyipitkan mata melihat ke arah depan. Iya, itu Leo. Hentikan mobil. Aku tak ingin Leo tahu keberadaan kita. Jose menemukan mobil, sementara Axel menghubungi polisi. Kejahatan Leo yang sekarang bisa menjadi bukti untuk menjebloskan pria itu ke penjara. Leo terus berjalan, membawa Lexi yang entah akan dibawa kemana. Tak lama, ia pun berhenti dan duduk di batas jalan sambil melihat ke arah Lexi. Kau cucuku, tapi kehadiranmu membuat Axel kembali dan putriku. Kamu kebahagiaan mereka. Tanpamu hidupnya pasti hancur, ucapnya. Inilah niat Leo membawa Lexi. Dari dulu ia ingin melihat kehancuran Axel. Dan sekarang saatnya Axel hancur di tangannya. Di tempat lain, Ellie baru tersadar. Setelah mendudukkan diri, ia langsung teringat akan anaknya. Lexi, ucap Ellie. Carla yang mendengar langsung mendengar. Lexi sedang dijemput. Tenanglah, ujar Carla. Jangan bohongiku, Miss. Aku tahu Lexi belum ketemu. Aku harus menyusul suamiku. Ellie beranjak, tapi langsung dicegah oleh Carla. Ellie tidak boleh pergi sesuai perintah Axel. Tetap di sini, Lexi pasti kembali. Aku tidak bisa tenang, Miss. Anakku dalam bahaya. Anakku diculik. Kekuatan batin seorang ibu cukup kuat. Ellie bisa merasakan Lexi tengah kehausan. ASI miliknya keluar menembus dari pakaian yang dikenakannya. Aku pastikan orang yang menculik anakku akan mendekam dalam penjara, ucap Ellie. Maka dari itu, kita tunggu di sini sampai ada kabar dari Justy dan Tuan Axel. Leo kembali berjalan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar bunyi mobil polisi. Leo dikepung dari arah depan dan arah belakangnya. Ia tak dapat melarikan diri. Leo panik. Harus melakukan apa di saat seperti ini? Leo mengambil Lexi dari keretanya. Bayi itu menangis. Letakkan bayi itu di tempatnya, kata polisi. Perlahan, Leo meletakkan bayinya karena sebuah senjata mengacung ke arahnya. Tak lama ia melihat sosok yang dibencinya. Axel menghampiri untuk mengambil Lexi. Leo tak berkutik. Tangannya terangkat ke udara karena polisi terus memantaunya. Lexi berhasil diambil. Axel mendekap bayinya dengan hangat. Kau akan mempertanggungjawabkan atas perbuatanmu, Leo. Amarah Axel begitu tersirat. Ingin rasanya ia menghukum lelaki tak berhati itu. Tuan, sebaiknya kita segera pulang. Kasihan Lexi, dia pasti kehausan, kata Jos. Leo diborgol dan langsung dibawa oleh polisi. Sementara Axel dan Jos segera pergi meninggalkan tempat itu.
untuk semuanya belum terlambat. Lexi masih beruntung. Cup ya sayang, kita akan pulang, ucap Axel, mengelus-elus bayi itu agar tenang. Josh, cepat sedikit, serunya. Josh mengangguk. Akhirnya mereka pun sampai. Ellie yang berada di dalam rumah segera berlari saat mendengar suara deruman mobil. Ia meyakini bahwa itu suaminya. Lexi! Ellie dengan cepat menghampiri suaminya saat melihat Axel menggendong bayi yang ia yakini bahwa itu adalah Lexi. Anakku. Ellie menciumi wajah mungil itu. Mami tidak akan meninggalkanmu walau sedetik. Kejadian ini menjadi sebuah pembelajaran baginya. Tak akan lagi membawa Lexi ke tempat keramaian yang jauh dari pantauannya. Maafkan Mami sayang, kau pasti haus ya? Ellie langsung membawa Lexi ke dalam untuk diberi ASI. Melihat itu, Axel kembali tenang. Terlebih tidak ada lagi orang yang akan menghancurkannya. Leo sudah mendekam dalam penjara. Semoga pria itu mendapatkan balasan setimpal. Daddy, siapa yang membawa anak kita? Aku ingin penculik itu diberi hukuman yang setimpal. Bila perlu dipenjara seumur hidup, kata Ellie. Pasti, dia akan mendekam dalam penjara seumur hidup. Dia tidak peduli siapapun orangnya, termasuk ayahmu sendiri. Ellie menoleh ke arah suaminya saat mendengar bahwa ayahnya lah yang menculiknya. Aku tidak mau melihat orang jahat itu. Ellie tidak peduli dengan Leo yang sebagai ayahnya. Pria itu tak memiliki hati. Yang terpenting ia dapat berkumpul kembali bersama suami dan anaknya. Axel memeluk keduanya. Kini tak akan lagi ada yang berbuat jahat padanya, juga orang-orang terdekatnya. 1 bulan kemudian. Daddy, coba bantu ini, teriak Ellie yang tengah memakai gaun pesta. Ibu muda itu nampak kesusahan saat menaikkan resleting di bagian punggung. Memakai gaun pesta karena akan menghadiri pernikahan Josh dan Carla. Daddy, teriak Ellie lagi. Ada apa? Daddy sedang menidurkan Lexi. Kamu jangan teriak-teriak, nanti dia bangun. Axel sendiri kerepotan saat mengurus anaknya. Ellie sendiri masih belajar mengurus Lexi. Biasanya Carla yang membantunya. Tapi sekarang wanita itu tengah menjadi ratu dalam sehari. Bantu ini. Ellie memperlihatkan punggung mulusnya kepada Axel. Dan pria itu langsung meraih pinggang istrinya. Perlahan menaikkan resleting. Tapi sambil mengendusnya, ia sudah lama tidak menjamah istri kecilnya setelah perpisahan itu terjadi. Cepat sedikit, gerutu Ellie. Ia tak ingin terlambat di hari bahagia Carla. Tapi Axel malah terdiam karena melamun. Daddy, suara Ellie membuyarkan lamunan Axel. Iya. Axel menarik sleting dengan sempurna. Lexi sudah siap kan? Tanya Ellie. Tapi tidak tega jika harus dibangunkan, jawab Axel. Pindahkan ke kereta bayi saja. Kalau nunggu bangun acaranya keburu selesai. Akhirnya, Lexi dipindahkan dengan pelan oleh Axel. Janji suci sudah terucap. Pengantin nampak begitu bahagia. Begitupun dengan Ellie. Ibu muda itu tersenyum sambil menyandarkan kepala di pundak suaminya. Ia jadi teringat akan upacara pernikahan yang ala kadarnya. Meski terlihat mewah, tapi pernikahan itu hanya dilaksanakan di rumah. Tidak ada momen di mana pernikahannya disaksikan orang banyak seperti Carla dan Josh. Axel yang merasa akan sikap istrinya yang terdiam, wanita itu pasti sedang memikirkan masa lalunya saat pernikahannya. Axel meraih pinggang istrinya dan merapatkan tubuh mereka. Ellie menoleh ke arah wajah suaminya, lalu menyeka air matanya yang sudah membasahi pipi. Jangan menangis. Daddy akan menebus kesalahan Daddy sewaktu dulu. Kalau perlu, kita buat acara resepsi pernikahan kita dengan sangat megah, tutur Axel. Ellie menggelengkan kepala. Ia tak butuh itu. Cukup dengan perlakuan manis layaknya suami sungguhan, memberinya perhatian dan kasih sayang, ia sudah sangat bahagia. Cukup jadi ayah dan suami yang baik untukku. Selebihnya aku tidak butuh, ucap Ellie.
keluarga baginya nomor satu, dan mereka pun menyaksikan di mana sang pengantin berciuman. Aku bahagia, Miss Carla akhirnya menikah, sambungnya. Pesta digelar di hotel berbintang. Rekan-rekan bisnis Axel sebagian mengetahui hubungannya dengan Ellie. Mereka ikut bahagia karena Axel kini sudah kembali bertemu dengan istri kecilnya. Pantas dulu sangat galau, ternyata istrimu cantik sekali, ucap rekan bisnis Axel. Axel hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Malu rasanya jika teringat akan ia yang hampir gila karena kehilangan Ellie. Olan pun hadir dan langsung menyapa Axel dan Ellie. Sikap ketakutan Axel masih tersimpan. Ia cemburu saat Ellie berjabat tangan dan pria itu. Lepaskan, bisik Axel di telinga istrinya. Karena Olan sepertinya terpukau melihat kecantikan Ellie. Merasa enggan untuk melepaskan tangan wanita itu. Ellie menarik lengannya. Ia harus menjaga hati suaminya. Terlebih, ia tak ada niat untuk mendua. Hatinya sudah terkunci, tidak akan tergoyah walau badai menerpa. Sang pengantin yang kini berbahagia, Jose menghampiri Axel dan Olan. Selamat ya, Jos, ucap Olan. Terima kasih sudah datang. Cepatlah menyusul. Kamu sendirian datang kemari? Tanya Jos. Olan mengangguk dan tersenyum kecut. Ia masih menjomblo. Cinta pertamanya kini harus pupus karena ia jatuh cinta kepada istri orang. Yang tak lain wanita itu adalah Griselle. Cintaku sudah hilang, Jos. Dia sudah menikah dan aku patah hati, jelas Olan. Axel mendelikkan mata ke arah Olan. Ia tahu siapa wanita yang dimaksudnya. Axel langsung merapatkan tubuhnya dengan Ellie, seakan mengatakan bahwa Ellie miliknya. Wanita itu tidak boleh dicintai oleh pria lain selain dirinya. Sedangkan Ellie, ia menggelengkan kepalanya saat menyadari sikap suaminya yang mulai posesif. Pesta berakhir. Axel mengajak Ellie pulang. Ia tak bisa meninggalkan Lexi lama-lama. Ia menyewa seorang babysitter untuk 1 malam saja menjaga Lexi di rumah. Axel dan Ellie sampai di rumah. Ellie hendak menemui Lexi, tapi ditahan oleh Axel. Ada sesuatu yang harus ia lakukan bersama istrinya. Selagi ada kesempatan tanpa ada yang mengganggu. Axel meraih tubuh Ellie dan menggendongnya ala bridal style. Daddy, Ellie yang terkejut mendapati sikap suaminya yang langsung menggendongnya dan bawanya ke kamar, merebahkan tubuh itu dengan perlahan di tempat tidur. Daddy merindukanmu. Axel mengecup kening lalu pindah ke bibir. Sudah lama kita tidak melakukannya. Apa kamu tidak menginginkannya? Tanya Axel. Ellie hanya menelan saliva saat suaminya membuka pakaiannya. Bukan cuma Jos yang mendapatkan malam pertamanya. Daddy juga ingin. Baginya, ini malam pertamanya pasca Ellie melahirkan Lexi. Axel mulai mengungkung tubuh yang kian hari semakin berisi. Bobot Ellie sangat pas. Bentuk tubuhnya nyaris sempurna. Daddy mencintaimu, El. Axel mendekatkan wajahnya, tapi Ellie langsung membekap mulut suaminya dengan tangannya. Lexi bagaimana? Tanya Ellie. Axel meraih tangan istrinya yang menempel di bibir lalu mengecupnya. Biarkan untuk malam ini saja dia bersama babysitter. Daddy merindukanmu. Axel meraup bibir istrinya, menyesapnya dengan dalam. Sesaat ia melepaskan tautan itu, memandang wajah istrinya dengan seksama. Sudah lama Daddy tidak menyentuhmu, bisiknya. Aku juga merindukanmu. Ellen mengalungkan tangan di leher suaminya. Merindukan satu sama lain sehingga cinta keduanya begitu menggebu. Mendambakan sentuhan yang sudah lama tidak dilakukan. Perlahan, Axel melepas pakaiannya. Begitupun Ellie. Ia mengganti bajunya menggunakan lingerie yang begitu menerawang. Axel berada di atas ranjang, menopang kepala dengan satu tangan sambil melihat ke arah istrinya. Ellie berjalan dengan berlenggok, mengibaskan rambut ke belakang. Cantik, istriku sangat cantik, ucap Axel. Ia mengulurkan tangan, menyambut istrinya yang mulai naik ke tempat tidur.
Tanpa sungkan, Ellie naik ke atas tubuh suaminya. Axel merapikan rambut Ellie yang menjuntai di kulitnya. Mengikat rambut itu dengan tangannya. "Puaskan Dedi malam ini, sayang." Axel mulai terbuai dengan permainan istrinya. "Kamu mulai pandai, Dedi suka." Axel meraih tangan Ellie, menariknya agar berada di atasnya. "Ya, Dedi, sebentar lagi aku akan keluar," ucap Ellie. Dan akhirnya Ellie merasakan puncaknya. Disusul oleh suaminya, mereka mengerang bersama. Tubuhnya mulai terkulai lemas. Beberapa menit kemudian tidur. Seusai resepsi pernikahan selesai, Jose langsung mengajak istrinya ke hotel berbintang. Mereka berdua menjadi gugup dalam keadaan lampu temaram di kamar hotel. Kelopak bunga mawar bertaburan di sana. Jose tak mengira bahwa kamarnya didekor indah sedemikian rupa. Ia tahu siapa yang melakukannya. Siapa lagi kalau bukan Axel yang menyuruh orang untuk menatanya. Bersambung.